Oke guys, kembali lagi bersama TPW Santuy. Sekarang kita lanjut ke part 5 dari soal-soal limit. Hitunglah nilai limit berikut lagi, kalau ada. Jadi limit x menuju 0 dari x kali sin seper x kuadrat. Kalau kita langsung masukin nih ya, jadi 0 dikali sin seper 0 gitu. Jadi sin tak hingga gitu. Jadi kita belum jelas tuh, belum bisa nentuin nilainya gitu. Nah, biasanya yang berhubungan sama trigonometri yang sin, cos, dan lalalala, biasanya kita bisa pakai yang namanya teorema Apit. Kenapa? Karena ini, kita kalau misalnya punya sin berapapun lah. Kalau di sini kan kita punya sin seper x kuadrat. Kita tahu grafik sin tuh kayak gimana? Kayak gini kan? Dengan nilai paling tingginya itu adalah 1 dan nilai paling rendahnya itu adalah minus 1 ya kan? Nah, berarti si sin ini itu nilainya antara 1 dan minus 1 gitu. Nah, terus apa gunanya nih ini? Nah, terus ini tuh mau kita kaliin sama si X gitu. Nah, cuman si X itu nggak tahu kan kita positif atau negatif gitu. Bisa jadi 0 dari arah kanan atau 0 dari arah kiri. Kan X-nya mendekati 0 nih. Bisa mendekati 0 dari arah kanan dan 0 dari arah kiri. Kalau positif artinya tanda ini dan ini nggak berubah ya kan. Tapi kalau negatif tandanya dibalik gitu. Nah, jadi kita pakai dua kasus ya. Jadi case 1 ketika X-nya itu lebih besar dari 0. Berarti kita mendekati limit dari kanan ya. Limit X menuju 0 dari kanan gitu. Kalau kayak gini tandanya nggak berubah kan. Kalau misalnya kita kaliin si yang merah ini sama X. Jadi kita punya minus X itu kurang dari sama dengan X sin seper X kuadrat. Terus yang ini sisi kanannya juga kita kaliin sama X gitu. Nah, terus kita kasih limit. Limit X menuju 0 dari arah kanan ya. Minus X kurang dari sama dengan, ini kita kasih limit juga. Nah, nih, terus kita baca nih, untuk X yang mendekati 0 dari arah kanan, jadi nilai X-nya itu 0 kecil banget, jadi kayak 0,000001 gitu mungkin ya. Nah, itu nilai si limit ini, itu di antara minus X dan X gitu. Lebih besar dari minus 0,00001 dan kurang dari 0,0001 berarti. Berarti gimana? Berarti nilai limitnya itu dari kanan itu adalah 0. Gini kan ya. Nah, terus kita tinjau lagi kasus satunya di mana kita dekatinya dari kiri. Jadi kasus ketika X-nya itu kurang dari 0 atau kita mendekati limit X itu dari 0 negatif dari kiri gini kan. Nah, kalau kita kaliin sama, nah kalau yang merah ini kita kaliin sama X yang negatif, maka tandanya harus diubah nih. Artinya kita akan punya minus X itu lebih besar sama dengan X sin seper X square dan dia lebih besar lagi dari si X. Nah, terus kita kasih limitnya. Limit X menuju 0 dari kiri dari minus X itu harus lebih besar dari limit X menuju 0 dari kiri X sin seper X square terus lebih besar dari limit X menuju 0 dari kiri dari X. Nah, limit X menuju 0 dari kiri dari min X itu adalah 0 yang positif ya kan, jadi 0,001 gitu. Itu terus ini harus lebih besar dari si limit ini dan ini itu si limitnya itu harus lebih besar dari limit X menuju 0 dari kiri si X berarti minus 0,000001 gitu misalkan kayak gitulah ya. Nah, jadi sama seperti yang kanan ini kita akan punya 0 itu lebih besar sama dengan limit X menuju 0 dari kiri X sin seper X kuadrat itu dia lebih besar juga dari 0. Jadi dia diapit oleh 0 dan 0, maka nilainya adalah 0. Nah, setelah itu kita lihat di sini bahwa si nilai limitnya ini dari kanan dan dari kiri. Jadi limit X menuju 0 dari kanan dari X sin seper X kuadrat itu sama dengan limit dari kirinya. Nah, karena limit kanan sama dengan limit kiri, maka limitnya ada dan nilainya adalah 0 gitu. Kalau limit kanan dan limit kirinya beda, ada nggak limitnya? Nggak ada gitu ya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami materi ini. Thank you udah nonton.